Lihat pergerakan untuk indeks harga saham gabungan hari ini ya berada di zona hijau meskipun sebetulnya tampak ada sedikit aksi jual begitu ya di detik-detik Iya, terakhir. Kita lihat di sini penguatannya cukup turun begitu ya di 0,06% saja penguatannya di level 7.574 begitu. Meskipun nilai transaksi sebetulnya bertambah dalam 1 jam terakhir begitu ya menjadi 13 triliun rupiah untuk total transaksi hari ini. Apa yang menjadi perhatian pasar dan bagaimana Anda menilai dinamika pasar kita pada perdagangan hari ini? Ya, kalau saya melihat sekarang investor ini sudah mulai optimis lagi ya dengan kinerja pergerakan IHSG terutama. Karena sekarang kalau kita lihat udah ada beberapa emiten terutama yang memiliki market cap yang cukup besar itu sudah rilis kinerjanya. Kalau Iva perhatikan finance hari ini sudah mulai menguat ya. Di mana diisi ada Bank BNI, kemudian ada BRIS juga. Terus juga kemarin kan beberapa bank lainnya juga menguat ya. Cuma memang tidak melanjutkan pergerakannya hari ini. Kalau saya melihat kan di sini memang ada optimisme bahwa para pelaku pasar ini sudah melihat nih hasil dari kinerja keuangan masing-masing perbankan. Yang sudah rilis kan ada Bank BCA, BNI, BRI dan juga Bank Mandiri ya. Keempatnya ini kompak masih mencatatkan pertumbuhan secara kinerja bahwa bahkan NPL-nya ini masih tercatat di bawah 3%. Jadi di sini sudah ada optimis bahwa penyaluran kredit itu masih cukup baik. Kemudian juga kalau kita perhatikan hari ini saham untuk di sektor kesehatan juga menguatnya paling signifikan ya di 2% karena kalau kita perhatikan untuk Kabel Farma, kemudian Sido muncul, ini juga sudah mencatatkan kinerja keuangan di kuartal 3 dan bahkan labanya menguat cukup signifikan. Jadi memang beberapa sektor naik karena hasil dari kinerja keuangan. Oke, baik. Nah, tadi balik lagi ya, tadi cukup berpengaruh begitu dari laporan kinerja keuangan sendiri. Tapi overall ketika kita melihat mungkin secara keseluruhan begitu penilaian terhadap laporan keuangan di emiten-emiten di bursa kita seperti apa begitu dan indikasi apa yang bisa digambarkan dari laporan keuangan kita untuk kondisi di 2024 ini utamanya juga pengaruhnya kepada market. Ya, pastinya kalau kita sudah melihat kan udah ada beberapa ya. Paling memang yang saya lihat untuk di energi sih, terutama yang memang beberapa emiten sudah rilis, salah satunya kan Bukit Asam ya atau PTBA, di mana kinerjanya di kuartal 3 naik tapi naik tipis ya. Jadi memang saya lihat untuk komoditas kemungkinan kenaikannya tidak cukup signifikan seperti sektor-sektor lainnya, terutama memang sektor-sektor yang banyak melakukan ekspor ya. Ada banyak yang melakukan ekspor karena kan kemarin sempat rupiah itu kan agak cukup melemah ya kalau kita lihat. Cuman memang sayangnya untuk komoditas kan permintaannya masih cukup lemah. Kita banyak ekspor tapi untuk permintaan komoditas terutama batu bara kan masih cukup lemah. Jadi saya melihat di sini untuk sektor properti, perbankan, kemudian ada consumer yang juga kalau kita lihat beberapa akhir ini cukup menguat karena kan kita ketahui di kuartal 3 itu kan ada pilkada ya, ada pemilihan untuk kepala daerah. Jadi biasanya memang berkontribusi atau terkontribusi dari sektor consumer. Jadi di sini kalau kita lihat memang di kuartal 3 masih cukup baik. Mungkin kita bisa melihat hasilnya keseluruhan nanti pada data inflasi yang akan rilis pada esok hari ya, pada tanggal 1 dan juga PMI Manufaktur Indonesia. Mungkin kalau kita mau melihat secara keseluruhan, tapi secara kinerja kita bisa melihat bahwa kinerja di sektor perbankan, kemudian properti, kemudian juga ada kesehatan dan konsumer masih cukup baik. Oke, baik. Nah, kemudian kita lihat juga yang menarik perhatian ini adalah pergerakan harga emas begitu yang kembali mencetak rekor all time high-nya. Seperti apa mungkin hal ini juga berpengaruh kepada market kita, kepada equity market dan juga tentunya kepada emiten-emiten yang bergerak di sektor komoditas emas. Ya, emas ini memang menjadi perhatian yang cukup menarik ya, karena kan mengingat geopolitik di luar sana, terutama di Timur Tengah, kemudian Ukraina dan juga Rusia ini belum berakhir. Kemudian juga kemarin sudah rilis data pertumbuhan ekonomi US yang menandakan ada pelambatan ya Iva, dari 3% turun jadi 2,8%. Berarti kan hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa nanti The Fed pada tanggal 7 November mau tidak mau harus melakukan penurunan suku bunga. Yaitu jika suku bunga turun otomatis bisa meningkatkan daya konsumsi dan juga ekonomi dari US sendiri, yang dimana kan kemarin PDB-nya di kuartal 3 itu turun menjadi 2,8%. Nah, ada optimis pemangkasan suku bunga pada 7 November nanti, hal ini yang mendorong peningkatan terhadap permintaan safe haven, terutama juga geopolitik kan belum beres. Jadi menurut saya memang di sini sudah mulai mendekati era suku bunga rendah, jadi memang emas waktunya memang berpesta pora. Oke, baik. Nah, untuk pergerakan dari emiten di komoditas emas sendiri, apakah memang sudah tercermin begitu ya? Dan apa yang mungkin peluang bisa dilakukan oleh para pelaku pasar? Nah, kalau kita perhatikan Iva di pekan kemarin sebenarnya saham-saham emas itu naiknya udah cukup signifikan. Bahkan ada yang naiknya di atas 50%. Itu beberapa sudah naik ketika
pada pekan kemarin mencetak all time high lagi. Padahal tapi sebenarnya minggu ini juga mencetak all time high lagi ya untuk gold di pasar spot dunia. Cuma memang sayangnya beberapa emiten yang sudah rilis kinerja nih Iva, di mana memang justru kuartal 3 itu justru mencatatkan penurunan penjualan, penurunan laba bersih gitu ya. Mungkin memang ada masalah dalam komoditas kita ya. Istilahnya harga emas dunia naik, tapi kenapa penjualannya justru anjlok? Nah mungkin itu yang bisa dipertanyakan, kenapa orang tidak justru mengoleksi emas, tapi justru kalau kita lihat emas batangan itu penjualannya menurun gitu. Jadi itu bisa tercermin dari beberapa laporan keuangan yang sudah rilis. Salah satunya yang sudah rilis itu ada Antam ya, di mana Antam pada kuartal 3 2024 itu mencatatkan laba periode berjalan sebesar 2,23 triliun. Capaian tersebut turun 21,4% dari tahun periode yang sama sebelumnya sebesar 2,8 triliun. Jadi mungkin ini yang mendorong pergerakan harga saham untuk emas itu belum cukup menarik dikarenakan secara kinerja keuangan ternyata terbukti justru tidak terjadi kenaikan. Oke, baik. Nah, kemudian kita juga mungkin akan beralih kepada sektor lainnya begitu ya. Anda sendiri melihat mungkin untuk sektor energi sendiri seperti apa berkaitan juga dengan komoditas global harganya yang cukup fluktuatif begitu. Ya, kalau yang menarik untuk komoditas saat ini sebenarnya mungkin minyak dan gas ya, karena kan untuk perang di Israel ya, sama Iran ini belum beres. Meskipun memang saat ini belum istilahnya serangan tersebut belum mengganggu pasokan. Tapi kalau kita perhatikan untuk perusahaan gas negara atau PGAS sendiri sudah merilis kinerja keuangannya secara annualized itu lumayan naiknya cukup signifikan, bahkan harga sahamnya hari ini naik sekitar 4%. Jadi saya rasa untuk di komoditas itu kinerja yang akan naik justru berada di komoditas minyak dan gas. Tapi untuk batu bara menurut saya masih cukup stagnan ya, atau bahkan justru turun, karena kita ketahui kan kemarin kan pertumbuhan ekonomi China juga justru lebih melambat ya, walaupun sebenarnya secara PMI manufaktur kemarin sudah rilis, sudah berada di level ekspansif, yaitu naik sedikit menjadi 50,1. Harapannya tanda PMI manufakturnya ini sudah baik, kalau industrinya sudah mulai membaik, harapannya nanti permintaan batu bara terutama untuk dari listrik di industri manufaktur di China bisa meningkat lagi, dan nanti kita bisa buktikan hasilnya di kuartal 4 2024. Oke, nah kemudian kita berbicara juga mungkin untuk dari batu bara sendiri begitu ya, seperti apa emiten yang bergerak di komoditas batu bara seiring dengan pergerakan harganya secara global? Ya, kalau kita lihat kan secara global juga harganya kan masih stagnan ya di level 140-an saja gitu. Bahkan beberapa emiten memang saya lihat sudah merilis kinerja keuangannya juga, ada Adaro Energy, bahkan di sini juga labanya turun ya. Kalau hanya untuk kuartal 3 saja dari 5,7 triliun menjadi 5,1 triliun. Kemudian juga tadi ada beberapa emiten juga yang sudah rilis kinerjanya, memang kenaikannya juga tidak begitu cukup signifikan. Jadi memang sebenarnya kan sudah tercermin dari perlambatan ekonomi Cina. Kita kan ekspor batu bara yang paling besar ke Cina ya. Cina sendiri pertumbuhan ekonominya masih melambat. Itu sebenarnya sudah jadi cerminan kita, ekspor batu bara kita juga cukup turun gitu ya. Nah, salah satunya yang memang terbukti dari hasil kinerja keuangan di kuartal 3, buktinya memang tidak baik. Sehingga harga sahamnya juga berjalan sesuai dengan kinerjanya. Oke, baik. Terakhir begitu proyeksi untuk pergerakan indeks harga saham gabungan besok dan mungkin level-level yang akan disentuh begitu oleh range pergerakan besok hari seperti apa? Kalau menurut saya harusnya besok menjadi Jumat berkah ya, atau Jumat yang cukup baik, karena mengingat sekarang sudah musim rilis kinerja keuangan, beberapa emiten juga beberapa banyak sektor menunjukkan kinerja yang cukup baik, apalagi besok ada data inflasi dan juga PMI manufaktur Indonesia. Kemungkinan besok masih bertahan di level 7.580 hingga level 7.600 paling dekat.